dalam para perempuan diwajibkan mempelajari ilmu-ilmu yang mereka butuhkan tentang haid, nifas, dan istihadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kacamata Ilmu. Dalam video ini akan membahas tentang sebuah pertanyaan yang diajukan oleh sebagian santri, yaitu tentang lendir bening yang keluar dari vagina. Nanti kita akan mencari tahu tentang apa sebenarnya cairan lendir bening ini berdasarkan ibarat-ibarat yang telah disampaikan oleh para ulama salaf sholih. Semoga mendapatkan jawaban yang paling mendekati kebenaran dan semoga mendapatkan jawaban yang paling diridhai. Amin. Deskripsi masalah. Ada seorang perempuan yang telah berumur 30 tahunan, sebut saja namanya Bunga. Ia terkadang mengeluarkan suatu cairan atau lendir istimewa dari vaginanya dengan ciri-ciri berupa lendir bening. Akan tetapi, Bunga tidak mengetahui apakah lendir dan cairan tersebut keluar dari dalam vaginanya atau dari luar vaginanya. Bunga menjelaskan bahwa cairan dan lendir tersebut sering keluar di saat ia sedang melakukan perjalanan dan lendir itu pun keluarnya juga tanpa ia sadari. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa cairan dan lendir tersebut? Berdasarkan deskripsi masalah, kita akan menemukan beberapa indikator, yaitu bahwa Bunga mengeluarkan cairan lendir bening. Kemudian, karakter tentang keluarnya cairan ini pun juga ada dua, yaitu satu, keluar di saat melakukan perjalanan, dua, keluar tanpa disadari. Sehingga berdasarkan indikator-indikator yang telah kita temukan, maka kita akan mendapatkan indikator pokoknya, yaitu apakah lendir bening yang dikeluarkan oleh Bunga tanpa ia sadari termasuk darah haid? Jawabannya di sini. Damul haidi ya'ti bi'iddati sifatin wa hiya as-sawadu wal humratu wasyuqratu was-sufratu wal qudratu wa hiya ma bainal asfari wal abyadi wa qad yakunu damu saqinan wa qad yakunu natinan. Darah haid itu keluar dengan memiliki beberapa sifat. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang blonde, ada yang kuning, dan ada yang kudroh. Kudroh sendiri merupakan warna antara kuning dan putih. Selain itu, darah haid juga keluar dengan sifat berupa kental ataupun cair. Dari ibarat ini saja, lendir bening yang dikeluarkan oleh Bunga tanpa ia sadari tidak termasuk darah haid, dikarenakan bening tidak masuk dalam kategori sifat-sifat darah haid. Selain itu, walau nuhu aswadu muhtadimun lada'un ma'a qawlihi lada'un li'anna makna lada'in muhrikun ay muji'un. Dalam Hasyiatul Bajuri Shahifah 210 juz 1 disebutkan bahwasanya darah haid keluar dalam kondisi lada'un. Pengertian lada'un sendiri adalah muhrikun ay muji'un, yaitu keluarnya disertai dengan rasa sakit yang ada di dalam perut ataupun pada bagian vagina tertentu. Sedangkan lendir bening yang dikeluarkan oleh Bunga tanpa yang ia sadari tidak termasuk darah haid, dikarenakan keluarnya lendir bening tersebut tanpa adanya kesadaran dari Bunga. Sedangkan darah haid sendiri memiliki karakter jika dikeluarkan disertai dengan rasa sakit. Jadi dari ibarat ini dapat diambil kesimpulan lendir bening yang dikeluarkan oleh Bunga tidak termasuk darah haid. Ini kemungkinan pertama. Analisis masalah yang kedua, apakah lendir bening yang dikeluarkan oleh Bunga tanpa ia sadari termasuk cairan wadi? Jawabannya di sini disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Kasyifatus Sajah Shahifah 241, as-salisu wadiyun bimuhmalatin wa huwa ma'un abyadu kadirun sakhinun yakhruju imma aqibal bauli aw 'inda hamli syai'in saqirin wa hadha la yakhtassu bil balighina. Cairan wadi adalah cairan putih butek yang kental yang keluar setelah air kencing atau keluar ketika mengangkat atau mengangkut beban yang berat. Cairan wadi tidak hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah balik, melainkan orang-orang yang belum balik pun juga dapat atau mungkin mengeluarkannya.
Dari ibarat ini dapat diambil satu pemahaman bahwasanya lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga tidak termasuk cairan wadi, dikarenakan cairan wadi berwarna putih butek yang kental, bukan bening. Selain itu, lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga dikeluarkan tanpa bunga menyadarinya, sedangkan cairan wadi dikhususkan dengan keluar setelah air kencing atau ketika mengangkut beban berat. Jadi, analisis masalah yang kedua menetapkan lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga tanpa ia sadari tidak termasuk cairan wadi. Analisis masalah yang ketiga, apakah lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga tanpa ia sadari termasuk cairan sperma? Disebutkan di dalam Kasyifatus Sajal Shaqifah 132, "Suma'lam anna lil maniyyi thalatha khawasin yatamayyazu biha 'anil madiyyi wal wadi. Ahaduha lahu ra'ihatun ka ra'ihatil ajini awit tal'i ma dama rutban. Faida jaffa ashbahat ra'ihatuhu ra'ihatal biydi. Asani at-tadaffuq ay at-tadaffu'u. Qala Allah Ta'ala khuliqa ayil insanu min ma'in dafiq ay madfuqin ay masbubin bir rahimi. Asanisu at-talazzuzu bi khurujihi." Cairan sperma memiliki 3 ciri-ciri yang dapat membedakannya dari cairan madhi dan wadi. Ciri-ciri sperma: pertama, sperma memiliki bau seperti bau adonan ataupun mayang kurma selama sperma tersebut masih basah. Apabila sperma telah kering, maka baunya seperti bau putih-putih telur. Ciri-ciri yang kedua, sperma keluarnya disertai dengan at-tadaffuq ataupun muncrat. Dan yang ketiga, ciri keluarnya sperma adalah at-talazzuz bi khurujihi, keluarnya sperma disertai dengan kenikmatan biologis. Berdasarkan ciri-ciri keluarnya sperma ini, apakah lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga itu termasuk cairan sperma? Di sini jawabannya di dalam Kasyifatus Sajal Shaqifah 132, "Wala yushtaratu ijtima'ul khawasi bal yakfi wahidatun fi kaunihi maniyan bila khilafin wal mar'atu karrajuli fi dalika 'ala ar-rajihi birrawdati." Suatu cairan dapat disebut sebagai sperma meskipun tidak memiliki 3 ciri-ciri sekaligus. Akan tetapi, suatu cairan apabila keluarnya memiliki salah satu dari 3 ciri-ciri tersebut, maka sudah cukup dianggap sebagai sperma. Adapun perempuan, maka sperma yang dikeluarkan oleh perempuan yaitu sama seperti yang dikeluarkan oleh laki-laki menurut pendapat yang rajih di dalam kitab Ar-Raudhah, yaitu keluarnya disertai muncrat, keluarnya disertai dengan kenikmatan, dan yang ketiga baunya seperti mayang kurma di saat masih basah dan seperti telur-telur putih ketika sudah kering. Adapun waqala fi syarh Muslimin la yushtaratu at-tadaffuq fi haqqiha wa tabi'a fihi Ibnu Shalah. Adapun disebutkan di dalam syarah Muslim bahwasanya cairan sperma perempuan tidak disyaratkan harus muncrat, dan pendapat ini diikuti oleh Ibnu Shalah. Selain itu, disebutkan di dalam Hasyiatul Bajuri bahwasanya inna maniyal mar'ati la yu'rafu illa bitaladdud. Sperma perempuan tidak dapat diketahui kecuali keluarnya disertai dengan kenikmatan. Analisis masalah berikutnya, apakah lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga tanpa ia sadari termasuk cairan madhi? Disebutkan di dalam Kasyifatus Sajal Shaqifah 241, "Wasani al-madhiyu bil mu'jamati wa huwa ma'un asfaru takhinun yakhruju ghaliban 'inda sawral syahwati bila ladzatin walau bila syahwatin qawiyatin aw ba'da futuriha fala yakunu illa minal balighin wa aktsaru ma yakunu fin nisa'i 'inda mula'abatihinna wa hayjani syahwatihinna wa rubbama yakhruju minasy-syakhsi wa la yuhissu bihi." Cairan madhi adalah cairan kuning kental yang pada umumnya keluar disertai dengan syahwat yang naik, meskipun keluarnya tersebut tidak disertai dengan rasa enak, dan meskipun syahwatnya itu tidak terlalu kuat ataupun syahwatnya telah kendu.
Oleh karena itu, cairan madhi hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah balik. Adapun kebanyakan perempuan itu mengeluarkan cairan madhi di saat perempuan itu bermain semi porno ataupun semi biologis. Akan tetapi yang menjadi garis bawah adalah warubbama yakhruju minasyakhsi wala yuhissu bihi. Terkadang cairan madhi itu dapat keluar dari seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, tanpa disadari. Dari ibarat ini dapat diambil satu jawaban bahwasanya lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga tanpa ia sadari apakah termasuk cairan madhi. Dapat disebut cairan madhi dikarenakan keluarnya tanpa ia sadari betul. Akan tetapi, apakah cairan madhi itu bening? Tidak. Cairan madhi melainkan berwarna kuning, kental, dan pada umumnya keluar dengan disertai syahwat meskipun syahwatnya tidak terlalu besar. Dari sini, berdasarkan ciri-ciri cairan madhi, maka lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga itu tidak dapat disebut sebagai cairan madhi. Analisis yang terakhir adalah apakah lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga tanpa ia sadari termasuk basah-basah vagina. Kita ketahui melalui ibarat ini. Khatimatun fi hukmi rutubatil farji disebutkan di dalam Al-Ibanah wal Ifadah fil Haid, karya dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Az-Zingaf, mimma yanzilu minal farji walaysa daman ma yusamma bi rutubatil farji wa hiya ma'un abyadu mutaraddidun bainal madhi wal araqi. Vagina itu pun juga mengeluarkan sebuah cairan, tetapi cairan tersebut tidak disebut sebagai darah, melainkan disebut sebagai rutubatil farji atau basah-basah vagina. Basah-basah vagina sendiri merupakan cairan yang berwarna putih yang masih diragukan apakah termasuk cairan madhi ataupun keringat. Berdasarkan ibarat ini, dapat kita ambil satu kesimpulan bahwasanya lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga tanpa bunga sadari termasuk rutubatil farji atau basah-basah vagina, dikarenakan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu rutubatil farji adalah ma'un abyad, cairan bening. Lendir bening sama bainal madhi wal araqi yang masih diragukan antara apakah itu madhi ataupun keringat. Sedangkan karakter madhi sendiri itu terkadang yakhruju minasyakhsi wala yuhissu bihi, keluar tanpa disadari. Jadi berdasarkan analisis masalah yang telah disebutkan ini, dapat kita ambil satu kesimpulan bahwasanya cairan lendir bening yang dikeluarkan oleh bunga tanpa ia sadari disebut sebagai basah-basah vagina. Bukan darah haid, bukan cairan wadi, bukan cairan madhi, dan juga bukan cairan sperma.